Wanita sedang menonton pertunjukan Putri Duyung. Tanpa sengaja melihat, suaminya dan anaknya menggandeng wanita lain ke akuarium. Wanita itu bahkan dengan mudah mencium suaminya. Untuk mencari tahu siapa kekasih baru suaminya, wanita itu langsung mengikutinya. Namun sebelum sempat melihat wajah mereka, ketiganya sudah menghilang. Saat itu juga kulit di lengan wanita mulai terasa sakit. Sisik ikan muncul dalam jumlah besar. Karena wanita itu sebenarnya adalah putri dari bangsa ikan. Jika dikhianati oleh kekasih, ia tidak bisa lagi mempertahankan wujud manusianya. 7 tahun lalu, wanita itu jatuh cinta pada pandangan pertama pada pria yang tenggelam. Rela mengorbankan kekuatan spiritual ribuan tahun untuk menyelamatkannya. Saat itu pria tersebut baru saja bangkrut. Demi membantunya melewati masa sulit, wanita itu mengubah air matanya menjadi mutiara, mengubah sisiknya menjadi batu safir, untuk membayar utang miliaran rupiah sang pria. Sebagai balas budi, pria itu bersumpah akan melindunginya seumur hidup. Tak lama setelah itu mereka menikah, dan segera dikaruniai seorang anak laki-laki. Selama 7 tahun, pria itu selalu lembut dan perhatian. Wanita itu mengira dirinya adalah wanita paling bahagia di dunia. Namun hari ini, ia melihat sendiri suaminya bermesraan dengan cinta pertamanya, dan kutukan bangsa ikan pun segera menjadi nyata. Dengan kemunculan sisik ikan, tetua suku merasakan pengkhianatan dari manusia. Mereka memerintahkan wanita itu segera kembali ke laut. Kakaknya yang memiliki sifat pemarah, jika tahu adiknya dikhianati manusia, maka dunia manusia akan menghadapi bencana besar. Melihat pria itu begitu perhatian pada cinta pertamanya, meski wanita itu telah mati rasa terhadap pria itu, namun ia tak bisa meninggalkan anaknya. Karena sang anak adalah keturunan campuran yang sangat istimewa. Banyak makanan yang bisa menjadi racun baginya. Selama ini sang ibu sangat ketat mengatur pola makan anak, namun justru dibalas dengan rasa benci sang anak. Anak yang masih kecil itu malah menganggap wanita lain sebagai ibunya, karena apapun yang dia minta selalu diberikan oleh cinta pertama suaminya. Namun demi keselamatan sang anak, wanita itu memohon waktu 7 hari kepada tetua suku, agar bisa menyelesaikan urusannya di dunia manusia. Namun seiring semakin parahnya kutukan, setiap hari tubuhnya kesakitan karena sisik yang terus tumbuh. Sementara itu pria tersebut sedang menemani cinta pertamanya mencoba gaun pengantin. Anaknya bahkan menjadi pembawa bunga di pernikahan mereka. Cinta pertama itu bahkan sengaja mengirim video untuk memprovokasi wanita itu. Melihat keluarga kecil yang tampak bahagia di layar, hati wanita itu terasa sangat sakit. Malam harinya pria itu pulang bersama anak. Namun tiba-tiba anaknya alergi dan pingsan. Wanita itu segera memeriksa kondisi anaknya. Saat itu pria tersebut sadar anaknya terkena alergi makanan. Ia buru-buru mencari obat antihistamin. Namun saat pria itu pergi, wanita itu diam-diam menggunakan darahnya sendiri untuk menyembuhkan anak. Karena darah bangsa ikan memiliki efek penenang. Anak itu pun segera pulih. Wanita itu pun tak bisa menahan amarahnya. Ia berteriak pada pria itu, "Selama ini anakmu hidup, tapi kamu bahkan tak tahu apa yang membuatnya alergi." Tak disangka, anak itu justru mendorong ibunya, mengatakan tidak butuh ibu yang mengatur segalanya. Wanita itu hanya bisa menatap punggung anaknya yang menjauh. Hatinya benar-benar hancur. Pria itu berusaha menghiburnya dengan menunjukkan desain cincin berlian. Ternyata safir dari sisik yang dulu diberikan wanita itu tidak dijual untuk bayar utang, tapi diam-diam disimpan oleh pria itu. Dan 3 hari lagi adalah ulang tahun pernikahan mereka. Pria itu ingin membuat cincin dari safir itu dan memakaikannya sendiri pada istrinya. Melihat wajah pria itu yang penuh perasaan, wanita itu memutuskan memberi satu kesempatan terakhir pada pernikahan ini. Namun tak disangka, malam sebelum ulang tahun pernikahan, cinta pertama itu menelepon wanita tersebut. Dengan sombong mengatakan semua yang ia miliki adalah pemberian dari pria itu. Telepon itu membuat wanita tersebut benar-benar sadar. Ia berkemas dan memutuskan malam itu juga kembali ke laut. Sebelum pergi, ia memanggil anaknya untuk mengungkap jati dirinya. Namun belum sempat berbicara, pria itu tiba-tiba menyela, mengatakan malam ini ia akan mengajak anaknya ke pesta. Wanita itu memohon anaknya untuk tinggal dan mendengarkan. Namun demi bertemu cinta pertama, anaknya tanpa ragu memilih pergi. Malam hari, wanita itu sendirian pergi ke tepi laut. Namun tak sengaja melihat pria itu sedang menikah dengan cinta pertamanya, dan anak kandungnya sendiri sedang menabur bunga di upacara itu. Melihat pemandangan di depan mata, hati wanita itu benar-benar hancur. Namun tiba-tiba terdengar suara petir. Wanita itu tersadar, kakaknya telah datang.